PT Pertamina Patraniaga menyebut sebanyak 394.000 nomor polisi telah diblokir karena teridentifikasi fraud atau curang dalam hal pembelian BBM bersubsidi. Kini ratusan kendaraan tersebut tak dapat membeli BBM seperti solar dan Pertalite. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Ega Legowo Putra mengatakan pemblokiran ini dilakukan seiring dengan upaya menyalurkan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Apakah 394.000 yang terblokir tidak salah sasaran dan merugikan pengguna yang jujur? Seberapa aman dan transparan sistem QR Code yang kini jadi satu-satunya akses BBM bersubsidi? Dan apakah penurunan konsumsi BBM ini bukti berkurangnya fraud atau malah bukti rakyat makin sulit? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yona Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kalau melihat kenyataan beberapa di Pulau Jawa, tidak perlu diblokir pun beberapa rest area di jalan tol itu kendaraan untuk solar itu sulit sekali untuk mendapatkan. Apalagi dengan ini juga infonya PT Pertamina Patraniaga resmi memblokir 394.000 nomor polisi. Menurut Anda apa akibat pemblokiran ini seluruh kendaraan tidak dapat lagi bertransaksi BBM bersubsidi baik di SPBU maupun melalui aplikasi. Menurut Anda apakah kebijakan ini sangat menguntungkan masyarakat, Bu? Ya raditu billahi robba bil islami dina Nabi Muhammadin Nabi ya Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya benar benar Bung Anggi. Jadi beberapa media nasional ya memang banyak yang memberitakan Pertamina Patraniaga memblokir 394.000 nomor polisi kendaraan ya karena terindikasi melakukan kecurangan dalam pembelian Pertalite dan solar subsidi. Tapi pertanyaannya mengapa bisa terjadi itu kan? Pemblokiran yang dilakukan Pertamina itu tentu untuk memastikan subsidi BBM itu kan tepat sasaran, maksudnya kan begitu. Karena digitalisasi di SPBU meniscayakan data itu betul-betul rigid begitu. Sehingga kemudian Pertamina bisa memantau transaksi subsidi itu bisa lebih baik kepada sasarannya dan kemudian Pertamina menemukan ada indikasi potensi penyalahgunaan sehingga dia cabut itu apa eh, dia cabut apa dia blokir itu nomor-nomor polisi tersebut itu. Nah, sebetulnya kalau subsidi tepat sasaran itu kan alasan yang dia inginkan, yang diinginkan oleh Pertamina dalam hal ini mewakili negara kan, ini beban negara bisa lebih terkendali dan tentu anggaran bisa dialokasikan untuk program lain yang lebih prioritas. Itu itu yang pertama. Terus kemudian tentu untuk mengendalikan konsumsi yang sifat apa subsidi-subsidi yang sifatnya konsumtif. Itu kemudian juga transparansi dan akuntabilitas SPBU. Terus kemudian memang memang harapan akhirnya sebetulnya niatnya baik untuk bisa terwujud keadilan sosial Bung Agi. Tapi ya tadi itu jika 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 blokirnya itu salah, resikonya itu justru menjadi bumerang bagi Pertamina itu sendiri atau bahkan bagi pelayanan publik kebijakan rezim ini. Mengapa? Ya ini kan kapitalisme memang begitu operasionalnya, sistem operasinya. Bung Anggi, pertama ya kesalahan blokir itu bisa terjadi akibat kesalahan identifikasi ya. Jika nomor yang diblokir itu tidak bersalah, ini kan merupakan bentuk kezoliman yang bertopengkan subsidi ya. Itu. Kemudian eh, kedua, pengguna kendaraan level kecil ya, misalnya UMKM di desa-desa atau pelosok-pelosok itu bisa kehilangan akses pertalit atau solar bahkan ya seandainya masih mendapatkan akses tersebut tentu dengan harga yang
yang lebih mahal ya, akibat akibat biaya operasional yang terus naik tadi. Nah, itu terus kemudian apalagi jika Pertamina belum menjelaskan 394.000 kendaraan tersebut itu mengapa harus diblokir, kecurangan apa yang dia lakukan. Jangan-jangan hanya modus ya karena kejar target blokir saja itu ya naudzubillah min dzalik. Belum lagi ya dampak yang terjadi misalnya keadilan yang ingin diwujudkan tadi malah tidak terwujud ya. Kenapa ya? Tadi karena kapitalisme tadi. Yang ada justru kepercayaan publik terhadap Pertamina atau bahkan secara umum pada rezim Prabowo ini itu semakin menurun. Ya begitulah kapitalisme, Bung Anggi. Pelayanan publik itu sebatas kedok saja ya, hanya topeng untuk mengelabui rakyat. Meski satu sisi memang bisa menguntungkan rakyat ya, tapi ya tadi harus hati-hati betul jika benar-benar terbukti ada kecurangan pada nomor-nomor kendaraan yang diblokir tadi. Namun tadi itu ya pengawasan yang dilakukan Pertamina ini kan memiliki risiko yang tidak kecil juga, Bung Agi. Ya adanya potensi kesalahan blokir tadi itu justru malah menjadi beban bagi masyarakat, bagi pengguna ya yang wajib mendapatkan yang berhak mendapatkan pelayanan ini dan wajib bagi negara melakukan pelayanan ini ya karena misalnya tadi kurang transparansi dan lain sebagainya. Begitu, Bung Anggi. Dan terkait bensin atau bahan bakar adalah kebutuhan dasar rakyat. Mengapa menurut Anda, Pak Dokter, pemerintah terus memakai istilah subsidi? Seolah bahan bakar ini BBM yang murah adalah bagian dari kemurahan hati negara, bukan hak publik atas kekayaan alamnya sendiri. Bahkan tadi Anda sampaikan seharusnya kecurangan apa yang dilakukan ini, tapi bukti kecurangan oplosan yang sudah berlangsung beberapa tahun itu pun juga kita belum tahu progresnya gitu, Pak Dokter. Ya, tadi sudah saya sepil ya, Bung Anggi ya. Memang inilah praktek ekonomi kapitalisme ya yang sebetulnya pelayanan publik dalam bentuk apapun itu ya apakah sifatnya subsidi, apakah bantuan sosial ya itu sebetulnya menjadi tugas dan kewajiban negara. Oh, tugas loh. Kok disebut bantuan? Tugas loh, kewajiban loh kok disebut subsidi kan seakan-akan negara kan memberikan kebaikan pada rakyat. Padahal ini sudah menjadi kewenangan mereka, kewajiban mereka, tugas mereka. Jadi ini hanya kedok semata ya. Tadi saya sebut sebagai topeng saja. Mengapa? Ya karena sebetulnya kan sumber daya alam ini ya pertalit, pertamak maupun bahkan batu bara maupun minyak bumi dan yang lain sebagainya, sumber daya alam yang sangat melimpah itu ini sebetulnya milik kekayaan ini milik milik umat ya. Pemilik kekayaan ini ya milik umat, milik rakyat ya. Innamal mu'minuna syurakaun fisalas al-kala wal ma'wanar itu. Kekayaan alam ini milik publik ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik rakyat yang memang harus dikelola oleh negara sebagai tugas mengemban amanah yang mulia untuk melayani rakyat ini untuk kemudian hasil dari pengolahan itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga kemudian istilah subsidi tadi itu seakan-akan membentuk persepsi bahwa seakan-akan negara memberi kebaikan, bukan sedang menjalankan kewajiban. Kan ini istilah istilah jadi kedok saja ya. Misalnya untuk menutupi menaikkan harga BBM ya, pemerintah kemudian berkata subsidi membebani anggaran. Padahal jika kekayaan alam itu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat oleh negara ini, harga energi itu harusnya tidak ditentukan oleh beban APBN tadi, tetapi oleh biaya produksi real, ya berapa biaya produksi realnya itu. Jadi apalagi kemudian sekarang isunya itu harganya ditentukan oleh pasar internasional kan betul-betul kapitalisme global itu mempengaruhi
kondisi perekonomian kita di nasional ini. Nah, sehingga kemudian narasi subsidi ini betul-betul menyesatkan publik, Bung Anggi. Bukan semata-mata soal teknis anggaran loh ya, tapi sebetulnya ini pembodohan ya. Ini pembodohan bahwa BBM adalah hak publik atas kekayaan alam. Narasi yang seharusnya digunakan itu negara bukan sedang memberi, tapi negara sedang menjalankan kewajibannya. Begitu, Bung Anggi. Dan menurut Anda mengapa rakyat kaya maupun miskin dibenturkan soal siapa yang berhak atas subsidi, padahal bahan bakar minyak ini berasal dari sumber daya nasional yang seharusnya dinikmati seluruh warganya, Bu? Ya, Bung Agi, ini pertanyaan betul-betul menyentuh akar persoalan tata kelola energi di negeri kita ini. Jadi bukan sekedar teknis siapa yang berhak atas subsidi ya, tetapi bagaimana kemudian negara membingkai hubungan antara rakyat dan kekayaan alamnya sendiri itu. Jadi ya karena negeri ini diatur dengan kapitalisme, Bung Anggi, pendekatan dengan narasi subsidi sebagai kemurahan hati negara ya ketimbang energi menjadi hak bersama itu memang meniscayakan adanya benturan di level masyarakat ya objek dari kebijakan ini selama bahan bakar minyak ini tetap dipandang sebagai komoditas pasar dengan subsidi selektif maka pasti konflik horizontal itu tidak akan berhenti. Untuk siapa subsidi ini sebetulnya? Pasti dalam benak mereka subsidi yang wajib diberi subsidi itu yang kalangan menengah ke bawah, bukan kalangan menengah ke atas. Makanya kalau ada kalangan menengah ke atas membeli pertalit misalnya di SPBU, diblokir itu. Padahal harusnya nggak begitu. Harusnya baik kaya maupun miskin semuanya dilayani oleh negara. Semua dilayani oleh diizinkan menikmati sumber daya alam, diizinkan menikmati energi, diizinkan menikmati BBM ini, bahkan kalau bisa gratis gitu loh. Seandainya tidak bisa, ya semurah mungkin itu. Sehingga kemudian memang ini problemnya problem sistemik, Bung Anggi. Sehingga solusi sejatinya pun juga juga bukan memperdebatkan siapa yang layak mendapatkan subsidi, tetapi memastikan pengelolaan energi nasional ini efisien, transparan, dan berdaulat. Nah, berdaulat ini yang penting. Kenapa? Jangan sampai terpengaruh oleh kapitalisme global. Misalnya menentukan harga pertalit dengan kondisi harga internasional itu pasti karena terpengaruh oleh kapitalisme global. Eh, harusnya eh, sumber daya alam ya BBM tadi itu betul-betul kalau memang harus dijual untuk menutupi biaya produksi ya semurah mungkin. Jangan sampai ada transaksi antara negara dengan warga negara karena hubungan negara dengan warga negara itu hubungan layaknya keluarga, layaknya ayah dengan anak itu bukan hubungan layaknya bos dengan buruh. Tidak begitu. Kalau hubungannya masih hubungan transaksional, hubungan kapitalistik, maka kemudian muncul masalah-masalah akan terus berlarut-larut. Subsidi ini layak untuk siapa? Enggak begitu. Harusnya kembali kepada syariat Allah, kembali pada Islam, bahwa sumber daya alam ini, BBM ini sebenarnya milik umat, ya, milik umat. Sehingga kemudian solusi yang berdaulat adalah solusi dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Bahkan di dalam Islam, sumber daya alam yang melimpah itu kan menjadi milik umum yang wajib dikelola oleh negara. Kemudian negara mengembalikannya, hasil pengelolaannya tadi itu dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin, sebagai bentuk pelayanan publik, ya, seperti misalnya layanan pendidikan, layanan kesehatan ini BPJS juga lagi kacau kan akhir-akhir ini itu harusnya negara memberikan layanan dalam kesehatan juga termasuk layanan transportasi ini maka kemudian harus hati-hati betul pemblokiran nomor polisi kendaraan-kendaraan itu harus dibuka oleh kepada publik transparan betul gitu sehingga publik tidak merasa takut nanti diblokir begitu kalau memang pemerintah punya niat yang baik Pertamina dalam hal ini memiliki niat yang baik.
Begitu, Bung Agi. Wallahu alam biswab. Terima kasih, Bung Agi. Baik, Masya Allah. Ya sekolah sekali lagi Pak Dokter untuk paparannya. Semoga lagi-lagi ini paradigma terhadap sistem yang ada saat ini memang tidak memungkinkan adanya kesejahteraan bagi kita semua gitu ya Bung Yona, termasuk juga perihal adanya BBM karena ini sangat berpengaruh sekali bagi roda ekonomi masyarakat. Jika ada ungkapan bensin naik, sampai ada snack salah satu juga ikut naik gitu. Ini sangat, eee, sangat berdampak bagi ekonomi di masyarakat, bahkan ekonomi kecil sekalipun. Jadi kalau sekali lagi Bung Yono untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ella News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.